Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, halo teman-teman sekalian. Saya Martina Puspitarami dan rekan saya Mas Dar Hilmi Rashid akan mempresentasikan makalah manajemen dan supervisi pendidikan dengan topik bahasan ruang lingkup supervisi pendidikan. Di sini akan disampaikan 3 poin utama pembahasan. Yang pertama mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan, yang kedua mengenai efektivitas supervisi, dan yang ketiga keterampilan supervisor. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan dan materi kedua serta materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk penyampaian materi pertama, kita mulai dari pemahaman bahwa supervisi pendidikan tidak hanya mengawasi kondisi mengajar guru dan aspek administrasi sekolah, tapi juga hubungan semua yang berkaitan dengan sekolah, seperti siswa, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya. Karena hal ini, maka dapat dipahami bahwa ruang lingkup supervisi pendidikan sangat luas dan banyak. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sekolah, baik secara fisik, akademik, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. Seperti 9 poin yang kami sampaikan di sini. Ada kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, ada bahan ajar, ada metode pengajaran, ada evaluasi, ada tenaga pendidikan, fasilitas pendidikan, alat instruksi, dan penolong instruksi, dan yang terakhir adalah ada mengenai anggaran. Maka di sini tugas pengawas ada 6, yakni sebagai inspecting, advising, monitoring, reporting, coordinating, dan performing leadership. Untuk tugas yang pertama yakni inspecting atau mensupervisi. Apa saja tugas mensupervisi itu? Yang pertama, mensupervisi kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Dan yang kedua, mensupervisi kinerja dalam hal pelaksanaan kurikulum atau mata pelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Yang poin kedua dan poin ketiga sama saja. Poin berikutnya, mensupervisi kinerja pelaksanaan pembelajaran. Lalu berikutnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Yang berikutnya lagi manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah aspek lain seperti keputusan moral, pendidikan moral, dan kerjasama dengan masyarakat. Untuk tugas yang kedua tentang pemberian nasihat. Kepada siapa saja nasihat diberikan? Yang pertama tentu kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan bahwa sekolah adalah sistem. Yang kedua, nasihat kepada guru mengenai pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, kepala sekolah dalam mengelola pendidikan. Yang keempat, tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. Dan yang terakhir, kepada orang tua siswa dan komite sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Untuk tugas monitoring atau pemantauan, di sini meliputi yang pertama, penjaminan standar mutu pendidikan. Yang kedua, penerimaan siswa baru. Yang ketiga, proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat, pelaksanaan ujian. Yang kelima, rapat guru dan staf sekolah. Yang keenam, hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh, data statistik kemajuan sekolah. Dan yang kedelapan, program-program pengembangan sekolah. Adapun tugas pengkoordiniran seorang supervisor di sini meliputi yang pertama sumber daya sekolah, baik sumber daya manusia, material, finansial, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan antar sekolah. Yang ketiga, kegiatan pre-service dan in-service training bagi kepala sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya. Yang keempat, personil stakeholder. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah. Adapun di sini tugas reporting atau membuat laporan meliputi laporan untuk perkembangan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Provinsi, dan Nasional. Yang kedua, perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik. Dan yang ketiga, perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya. Adapun tugas selanjutnya, ini tugas yang terakhir, yakni performing leadership atau pemimpinan kinerja. Tugas pokok ini meliputi kepemimpinan dalam hal pengembangan kualitas SDM dan inovasi sekolah, kemudian partisipasi dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di dinas pendidikan yang bersangkutan,
Kemudian partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten atau kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah atau calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekrut personil untuk proyek atau program khusus pengembangan mutu sekolah. Yang kedelapan, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan win-win solution. Dan yang terakhir, partisipasi dalam penanganan pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat. Adapun tugas terakhir ini dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok sebelumnya. Jadi kelima tugas sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi berjalan atau tidak bergantung pada pelaksanaan tugas yang terakhir ini. Nah, dari keenam tugas pengawas satuan pendidikan atau supervisor tadi, maka di sini perannya dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yakni sebagai penilai, peneliti, pengembang, pelopor, motivator, konsultan, dan kolaborator. Bila dikaitkan dengan tugas pokok pengawas, ini ada dua jenis atau dua kelompok, yakni supervisor akademik, yaitu tugas pokoknya lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan supervisor manajerial, yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen sekolah. Nah, ini materi pokok kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Dar Helmi. Silakan, Saudara Mas Dar. Baik, terima kasih Mbak Martina atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai efektivitas supervisi. Nah, indikasi supervisi dikatakan efektif bila dilihat dari 4 hal, yaitu yang pertama, pendelegasian, yang artinya supervisor harus dapat membawa timnya ke arah target atau sasaran yang ditetapkan. Pendelegasian tugas-tugas kepada para guru, staf, atau pegawainya, terutama yang bersifat teknis lapangan. Untuk yang kedua, keseimbangan. Yang dimaksudkan keseimbangan di sini, supervisor harus dapat menyeimbangkan penggunaan otoritas seperti kapan menahan diri, kapan mengoptimalkan kreativitas guru atau staf atau pegawainya, bersifat atau bersikap tegas, kapan harus memberi kesempatan guru atau staf atau pegawai tersebut menyampaikan pendapat, menerapkan contoh konkret, menerapkan disiplin waktu. Aspek yang ketiga yaitu jembatan. Yang dimaksudkan jembatan di sini supervisor harus dapat menyampaikan visi misi yang telah ditetapkan, harus dapat menyalurkan berbagai aspirasi guru, staf atau pegawainya, menemukan kepentingan bersama, melakukan pengambilan keputusan, maksudnya keputusan secara adil, dan dapat menanggulangi konflik. Kemudian aspek yang keempat yaitu komunikasi. Di sini seorang supervisor seharusnya mampu berkomunikasi multi arah yang mencakup kemampuan mendengarkan keluhan, masukan, dan pertanyaan para guru, staf, maupun pegawainya. Kemudian mampu mengomunikasikan tugas-tugas secara efektif, serta menggunakan bahasa yang baik dan jelas dalam melaksanakan tugas-tugas, dan dapat dipahami oleh kemampuan berpikir para guru atau staf ataupun pegawainya. Kemudian untuk tahapan supervisi, 3 bagian tersebut terdiri dari pembicaraan awal, analisis dan interpretasi, dan pembicaraan akhir. Maka supervisi apabila dilakukan dalam beberapa tahap bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembicaraan awal. Dalam pembicaraan awal ini, supervisor memancing apakah dalam mengajar guru menemui kesulitan. Dalam pembicaraan ini dilakukan secara informal. Pada tahapan kedua, yaitu observasi. Apabila perlu bantuan, maka supervisor mengadakan observasi kelas. Dalam observasi, supervisor masuk ke dalam kelas dan duduk di belakang tanpa mengambil catatan. Supervisor mengambil proses kegiatan kelas. Di sini yang dimaksudkan supervisor mengamati secara langsung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas.
Tahapan yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi. Sesudah melakukan observasi, supervisor kembali ke kantor dan memikirkan kemungkinan kekeliruan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Apabila menurut supervisor guru telah menemukan jawaban, maka supervisor tidak akan memberikan nasihat kalau tidak diminta. Jadi ketika guru tersebut dalam proses belajar mengajarnya itu dia tahu kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan apa yang dia perbuat dan tahu solusi yang ditemukan, maka supervisor tidak perlu memberikan nasihat lagi kepada guru tersebut. Yang keempat yaitu pembicaraan akhir. Apabila perbaikan telah dilakukan pada periode tertentu, guru dan supervisor mengadakan pembicaraan akhir ini. Nah, dalam konteks ini, supervisor berusaha membicarakan apa yang sudah dicapai oleh guru tersebut dan menjawab kalau ada pertanyaan dan menanyakan kalau guru-guru perlu bantuan apa lagi. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir adalah laporan. Laporan ini disampaikan secara deskripsi dengan interpretasi berdasarkan judgement supervisor. Laporan ini ditulis untuk guru, kepala sekolah, atau atasan kepala sekolah untuk bahan perbaikan selanjutnya. Untuk selanjutnya, kita beralih pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai keterampilan supervisor. Di sini, seorang supervisor harus memiliki 5 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang supervisor. Di antaranya yang pertama, ada keterampilan teknis. Supervisor harus bisa melakukan hal-hal yang bersifat teknis, seperti penyelesaian pekerjaan di organisasinya, menguasai IT yang cukup untuk memberikan pengarahan, sehingga seorang supervisor harus lebih meningkatkan kemampuan dirinya sebelum para guru atau staf atau pegawainya meningkatkan diri mereka. Maksudnya di sini supervisor harus lebih terampil dan lebih profesional dari seorang guru atau staf atau pegawai tersebut, sehingga kalau pada proses tersebut menemukan suatu kejanggalan atau suatu permasalahan, di sini supervisor bisa langsung memberikan perbaikan. Kemudian yang kedua, keterampilan interpersonal. Di sini, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain atau melakukan sosialisasi, termasuk di dalamnya komunikasi hubungan antar manusia yang baik. Keterampilan ini menuntut seorang supervisor untuk melakukan atau mengelola hubungan baik dengan berbagai pihak, kepada para guru, atau kepada kepala sekolah, ataupun warga lingkungan sekolah lainnya. Yang ketiga, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ini yaitu keterampilan dalam memimpin, menggunakan wewenang termasuk gaya kepemimpinan tersebut yang dilakukan oleh supervisor, kemudian merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan, serta melakukan pengambilan keputusan. Yang keempat, keterampilan administrasi. Pada keterampilan administrasi ini, seorang supervisor harus terampil dalam membuat dan mematuhi prosedur operasional, pedoman perilaku yang berlaku, membuat laporan dinas, laporan bulanan, menyusun anggaran, membuat proposal, dan melakukan administratif lain yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditekuninya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan konseptual. Di sini supervisor harus mampu melihat ke depan, mengantisipasi apa yang akan terjadi, kemudian tahu apa yang harus dilakukan, serta mampu membuat konsep atau perencanaan untuk menerjemahkan visi menjadi aksi atau tindakan. Jadi di sini seorang supervisor perlu membekali diri dengan keterampilan yang penting, misalnya mengembangkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang berhasil dikumpulkan, atau biasa disebut dengan information-based decision making, baik melalui data statistik ataupun hasil survei lainnya. Metode
Kemudian metode keputusan yang didasarkan pada penyelesaian masalah atau biasa yang disebut dengan problem-based decision making. Dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil atau result-based decision making. Di samping hal tersebut, supervisor juga memiliki peran sebagai peneliti, konsultan, dan penasihat, fasilitator, motivator, dan pelopor pembaruan. Sebagai peneliti, supervisor dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan pengajaran. Oleh sebab itu, ia perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau penyebab ketidakberhasilan sebuah proses pengajaran. Oke, baik. Saya kira demikian penyampaian materi dari saya. Dengan ini maka berakhir pula presentasi materi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang hendak ditanyakan, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa memberikan kritik dan saran yang dapat membangun dari presentasi kami. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bunda.